Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara saya memaknai kemerdekaan murid. Menurut saya, makna merdeka adalah kebebasan untuk memiliki hak dasar sebagai manusia, baik itu haknya untuk hidup, hak beragama, berpendapat, dan berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri, selama itu tidak melanggar hukum dan haknya orang lain. Konsep merdeka pendidikan anak usia dini adalah memberikan kesempatan belajar seluasnya dalam memperkaya pengalamannya untuk menggunakan indranya seperti penglihatannya, pendengarannya, perabaan, mencium, dan perasaan. Berbagai hal terkait dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitarnya tanpa adanya paksaan, banyak instruksi, dan intervensi dari orang lain. Memberikan kemerdekaan belajar tidak harus menunggu pada jenjang pendidikan tertinggi, karena anak pada dasarnya sudah memiliki intuisi belajar sesuai dengan ketertarikan dan kebutuhan diri yang menjadi bagian dari kodratnya sejak anak itu dilahirkan. Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan potensinya dengan kegiatan bermain akan membantu murid belajar dengan merdeka, tanpa paksaan dan sesuai dengan kodratnya. Di mana menurut PSE, ketika anak bermain, itu membantu melezitkan seluruh potensi yang ada pada diri anak. Sekarang, tugas pendidik hanya memahami cara belajar anak dan menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan potensinya dan nilai luhur yang memang kita yakini dapat membantunya memperoleh kebahagiaan dan keselamatan dalam kehidupannya kelak. Kemampuan guru dan orang yang berada di lingkungan anak, serta tentunya orang tua mereka dalam memahami konsep memerdekakan murid akan membantu murid belajar, akan membantu anak belajar secara merdeka, yaitu dengan konsep merdeka bermain. Bukan bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain, namun bermain adalah belajarnya mereka. Di situ, guru dan orang tua hanya perlu memfasilitasi sebesar-besarnya dan membantu seperlunya saja. Anak tidak perlu dibantu sekiranya dia bisa menyelesaikan aktivitasnya sendiri, di mana kita mampu menumbuhkan potensi kemandirian yang ada. Hal ini juga membantu meningkatkan kepercayaan dan harga diri anak sebagai bekal kehidupannya sepanjang hayat. Karena saat bermain, anak akan menemukan masalah dan berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri, dan itu akan membantunya dia berpikir kritis. Bahkan secara naluri, anak akan bekerja secara kelompok bermain bersama teman. Bahkan mereka akan mencari bantuan kepada gurunya ketika dia membutuhkan bantuan. Di sana akan tumbuh kolaborasi dalam diri anak. Dan hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menjadikan pelajar profil pelajar Pancasila untuk menguatkan karakter murid, sehingga karakter ini yang nantinya akan menjadi pondasi utama dalam peradaban di masa depan. Pembelajaran anak PAUD yang menggambarkan posisi duduk rapi, lipat tangan di atas meja, menjadi pendengar yang siap melaksanakan instruksi guru, yang terlanjur membudaya anak kemudian datang ke taman kanak-kanak bukan untuk duduk dan melipat tangan seperti robot, lalu mengikuti perintah guru. Justru mereka harus banyak bergerak, mengeksplorasi mainannya, membuka tangan, mengungkapkan perasaan dan pendapatnya. Lantas, guru menuruti kehendak belajar anak dan membantunya untuk menemukan siapa dirinya, bagaimana dia harus bersikap terhadap Tuhannya, bagaimana dia harus bersikap terhadap dirinya, orang lain, lingkungannya, yang kemudian diramu dalam tujuan kegiatan bermain yang dirancang oleh guru, dan hasilnya pun ditentukan oleh muridnya. Dan dalam PAUD, ini bersifat fleksibel. Meski sekelas aktivitas belajar tidak harus seragam, sebagian menyusun balok, coret-coret, mewarnai, lari-larian, dan yang lain mendengarkan bacaan cerita guru tidak menjadi masalah. Karena ketika seorang guru PAUD merancang pembelajaran di dalam ruang kelasnya, tanpa permainan itu bukan belajar PAUD. Apalagi pembelajaran menggunakan tumpukan LKA, setiap hari anak menggunakan buku dan pensilnya, setiap hari mereka menuruti instruksi dan intervensi guru. Sekarang, jawab pertanyaan dalam diri kita sendiri.
Apakah saat itu hak anak untuk merdeka dalam belajarnya sudah terpenuhi? Dan apakah Anda sudah memerdekakan murid Anda? Demikian cara saya memaknai memerdekakan murid di jenjang PAUD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.